Oke teman-teman, di depan saya sudah ada Honda CB200 Twin tahun 1976 teman-teman ya. Ini bisa dilihat ya, ini mesinnya ada 2 silinder, 2 knalpot ya, kiri sama kanan. Ya teman-teman. Nah kita dari depan ya teman-teman ya. Ini seperti biasa motor-motor di tahun 70-an. Untuk bagian apa namanya kokpit ya, atau bagian atas ya, itu lampunya bulat ya teman-teman ya. Jadi ini masih kaca. Tuh, masih kaca, ininya kaca gitu. Tapi kalau untuk sen ini plastik teman-teman, masih plastik ya. Tuh. Jadi ini hampir semua bagiannya krom-kroman. Oke, bisa dilihat ya. Speedonya 2. Di sini ada odom, ada speedometer, di sini ada tachometer. Cuman di sini memang kondisinya untuk speedometer dan tachometer kurang begitu mulus ya. Dan kalau kalian perhatiin ya, ini kocak nih. Tuh. Batang sennya itu panjang banget ya teman-teman. Kayak rawan toklet gitu. Takut gue. Nah dari samping siluetnya seperti ini motor relatif hitungannya lumayan mulus ya untuk kondisi keseluruhan. Karena memang habis direstorasi teman-teman ya. Dan motor ini bagian yang kena cat itu dikit banget teman-teman. Jadi catnya hanya ada di bagian tangki, terus ada di kempol kiri sama kanan gitu ya. Sisanya adalah logam bare atau chrome. Kayak misalnya spakbornya depan chrome, belakang juga chrome teman-teman. Dan di sini juga bisa dilihat ya, ini keteng kasnya atau cover rantai dari motor ini juga berbahan chrome, besi ya, dan dilapis chrome. Terus knalpot juga full chrome, dan di sini juga sudah tertempel semacam engine guard ya. Nah ini untuk sebelah kanan kondisi kurang lebih sama ya. Ini juga mulus teman-teman ya, bisa dilihat sendiri ya. Ini hampir semua partnya masih ori pabrik teman-teman. Jadi kayak body part segala macam, jok, terus peritel-peritel kayak lampu-lampu sen ini segala macam, speedometer, tachometer, semua hampir semua masih original. Nah untuk mesinnya bisa dilihat sendiri ya. Jadi ada 2 port ya, 2 port exhaust atau 2 knalpot ya, kiri dan kanan. Nah, ini menunjukkan bahwa motor ini memang 2 silinder dari lahir teman. Jadi 2 silinder segaris ya. Kapasitasnya 200 cc, ini bisa produksi 17 HP kurang lebihnya. Dan ini udah bukan OHV lagi tapi udah OHC ya, di teknologi yang lumayan advance di zamannya ya untuk kepala silinder OHC ini. Dan motor ini juga sudah 4 tak teman-teman ya, karena pada zamannya tahun 70-an motor-motor tahun segini masih banyak yang pakai 2 tak. Ini udah 4 tak. Jadi ini lumayan kencang dan dia efisien juga bahan bakarnya pada zamannya. Nah untuk kaki depan ini menggunakan shockbreaker teleskopik ya, dan masih menggunakan tromol cukup gede ya teman-teman ya. Ini tromol CB ini memang terkenal untuk dipakai di kalangan anak-anak custom karena tromol depannya cukup diameter cukup besar. Dan juga untuk velg dan bawaannya ini menggunakan ukuran 18 inci diameter teman-teman. Untuk kaki belakangnya menggunakan arm yang tubular ya, bulat ya teman-teman bisa lihat ya. Jadi armnya bulat tubular gitu. Terus shockbreaker masih shockbreaker ganda ya, dual shock kanan kiri, masih ada shocknya 2 biji. Untuk rem belakangnya juga masih menggunakan tromol seperti yang depan. Dan juga untuk lingkar velg dan bannya menggunakan ukuran yang mirip sama depannya ya, 18 inci juga teman-teman diameternya. Untuk bagian kokpitnya cukup sederhana teman-teman ya. Di sini ada speedometer, ada tachometer, tapi untuk ini kondisinya sudah tidak terlalu bagus ya. Jadi sudah lumayan termakan usia. Terus kunci kotak ada di sebelah sini teman-teman. Kotak di sini. Menggunakan kopling ya, manual. Dan di switch kanan ini ada ini ya, ada apa namanya? Ada switch lampu teman ya. Cukup lucu ya, diputar-putar begini. Nah, sama juga udah ada electric starter teman-teman ya, by the way motor ini. Di kiri ada lampu sen sama horn atau klakson. Oke, kalian pasti udah gak sabar kan nyobain motor ini. Sekarang saya mau coba motor ini. Yuk. Oke teman, ini sudah di motornya ya. Sekarang langsung kita hidupin aja. Oke, pakai starter deh. Asik bunyinya cuy. Goks. Oke, kita jalan ya. Hahaha. Yoi. Hahaha. Wih, masih enak banget teman-teman. Mesinnya tuh halus ya. Apa namanya? Settingan karbunya cakep nih teman-teman. Jadi nggak ada rasa berbet-berbet pincang-pincang. Smooth aja gitu larinya.
Rem depannya walaupun tromol masih pakem, lumayan. Belakangnya agak jauh ya remnya. Jadi kita pelan-pelan ya teman-teman ya. Kita enjoy the ride. Oke. Jadi saya sedikit share tentang apa ya, rideability-nya teman-teman di sini. Ini motor dari tahun 76 ya. Berarti sudah sekitar berapa? 50-an tahun ya, hampir berapa tuh? 48 kah? Ya. Hampir 50 tahun ya teman-teman ya. Yang artinya ini motor sudah bapak-bapak ya, sudah Gen X ya. Wah, bunyinya sih enak banget ya. Ini by the way knalpotnya sudah, meskipun masih pakai casing standar tapi udah dibobok teman-teman ya. Jadi bunyi aslinya nggak gini. Ini udah bunyi bobokan. Wah, asik banget suaranya sumpah. Uy. Oke, kembali lagi. Jadi rideability-nya motor ini kalau secara bawaan ya, shock depannya sudah agak terasa keras ya. Jadi bagian depan itu terasa kayak mantul-mantul begitu. Yang belakang oke, aman, nggak ada masalah. Untuk rem menurut saya masih aman banget ya. Ini untuk tromol hitungannya masih bisa ngerem dengan predictable ya. Nah, untuk performa sendiri ya, untuk mesin ini masih halus banget ya, masih smooth ya. Ridingnya masih enak banget, jadi gas-gasannya responsif. Terus mesinnya juga terasa halus ya, nggak ada berebet, nggak ada batuk-batuk, nggak ada nyendal-nyendal ya, masih enak banget mesinnya. Jadi untuk apa ya, untuk riding harian ini masih relevan banget itu teman-teman. Nggak cuman buat weekend bike aja, tapi ini buat daily kayak masih enak banget ini teman-teman ya. Asli. Ini juga motornya masih enteng ya, jadi handlingnya enteng, bisa dibilang enteng. Terus mesin responsif, kaki-kaki masih ajak. Oke lah. Wah, ini buat tali-tali masih oke lah, masih enak nih. Jadi menurut saya naik motor ini tuh rasanya ya, yang kita bisa bedain dari motor-motor zaman sekarang ya. Ini naik motor itu rasanya kayak apa ya, lu nggak bisa dapetin di motor-motor zaman sekarang gitu rasanya tuh. Ada feel yang gua nggak bisa deskripsikan gitu. Even dari dengerin suaranya aja tuh udah kayaknya gimana gitu. Gue bingung menjelaskannya. Asli. Tapi yang jelas naik motor ini fun to ride banget. Gua merasa happy banget naik motor ini. Ketawa mulu gue anjir. Enak sih, enak. Jadi upaya yang dilakukan untuk nge-restore motor ini supaya bisa dinaikin kayak gini lagi, ini gue appreciate banget sih. Motornya bener-bener enak gitu di bawahnya. Gue nggak bisa bilang yang kayak 100% kayak baru ya, enggak gitu. Tapi dari segi mesin, terus handlingnya ya, ini masih ajak, nggak ada geol-geol sama sekali. Mungkin gue bisa bilang ini cuman PR satu di shock depan yang menurut gue agak terlalu kaku ya. Mungkin bisa di work on lagi. Tapi selepas dari itu gue bisa bilang ini top markotop sih teman-teman. Asik. Asik, anjay. Oh, dia tuh tenaganya bukan yang meledak-meledak gitu ya. Wow. Jadi gini teman-teman, dia tuh tenaganya bukan yang meledak-meledak gitu. Cuman apa ya, kayak ngisi aja terus gitu. Dan si suara knalpotnya ini itu bener-bener memompa adrenalin kalau menurut gue. Jadi kayak lu merasakan keseruan yang beda gitu ya dari motor-motor biasa. Karena suaranya kan ya khas ya, CB200 Twin, Honda Twin tahun segini. Suara gini, mungkin kalau lu bisa yang paling mendekat itu apa ya? Mungkin Benelli TNT yang menurut gue suaranya bisa dibilang
Beda tapi mendekati lah teman-teman gitu. Asik abis. Oke, jadi untuk riding impressionnya sampai sini aja teman-teman ya. Oke, jadi itu teman-teman ya, riding impression dari saya. Untuk yang mau restorasi motor-motor klasiknya bisa hubungin Jody. Ini kontaknya saya taruh di bawah ya teman-teman ya, di deskripsi juga ada. Dan motornya juga baru aja selesai di detailing sama Luster Motor Detailing teman-teman ya. Bisa langsung aja search di Luster Motor Detailing Bintaro, bisa di Google Maps atau di Google teman-teman ya. Nih di bawah ada sosial media dan alamatnya. Makasih teman-teman dan nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini teman-teman. Makasih, ciao.